Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 6 ya, di tanggal 24 Januari 2023 guys. Untuk mengawali hari ini ya, kita langsung saja untuk melihat bagaimana perkembangan dari global crypto market cap ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, sesuai yang ada di coin market cap di sini untuk kenaikannya di 1,59%, cukup lumayan bagus lah ya. Kemudian untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini ya, sepertinya memang tidak ada pergerakan yang signifikan guys. Market benar-benar menunggu ya untuk pengumuman FOMC nanti. Dimana untuk kenaikannya di 0,32% ya dalam waktu 24 jam ini guys. Ethereum tipis banget guys, merah di 0,76%. BNB hijau di 0,67% guys, tipis banget. Dan XRP ini cukup lumayan ya pergerakannya, naik di 6%. Ini bagus banget. Begitu juga dengan Polkadot ya, naiknya di 6% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya cukup bervariasi ya, tapi tidak terlalu signifikan untuk pergerakannya guys. Jadi rata-rata antara 1 atau mungkin 3 ya untuk kenaikannya, dan untuk minusnya itu antara 1 sampai 4 kalau kita lihat di sini ya. Jadi bisa dibilang pergerakan dari altcoin pun mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Oke, kita coba lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini. Masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan guys, seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Dan sesuai dengan prediksi ya, masih mengikuti area ungu ini guys. Dan market ini memang benar-benar melihat ya bagaimana perkembangan terbaru khususnya untuk FOMC nanti, ataupun isu-isu yang berkembang ya di seputar kemungkinan The Fed nanti akan mengambil langkah apa ya untuk mengantisipasi inflasi mendatang guys. Nah, ini menarik ya. Nanti kita akan coba update lagi guys, dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari You.Today guys. Dimana di sini diinformasikan bahwa Andrew Cronje dari Phantom ini membuat pengumuman paling mengejutkan guys dalam beberapa bulan ini. Nah, ini menarik ya. Pengembang Web3 terkemuka yaitu Andrew Cronje sekaligus penemu dari Yearn Finance ya atau YFI yang kini memimpin kemajuan teknis blockchain Phantom guys atau FTM ya, membuat pernyataan mengejutkan guys mengenai representasi media platformnya. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi Twitter dari Andrew Cronje ini, kalian bisa baca sendiri ya untuk lebih lengkapnya. Dan dia di sini bilang tidak ada pengumuman apapun guys. There will be no announcement. Jadi hari ini 23 Januari 2023 kemarin ya berarti, Tuan Cronje ini menggunakan Twitter untuk mengecewakan setiap penggemar kripto yang menunggu hal besar berikutnya yang akan diungkapkan oleh Bapak DeFi ini guys di akun Twitternya. Karena Andrew Cronje ini yakin ya tentang pentingnya manajemen ekspektasi dalam pembangunan komunitas, dia menyoroti bahwa dia tidak akan membuat pengumuman lebih lanjut tentang Phantom dan keterlibatannya dengan proyek tersebut guys. Ia membantah menggunakan psikologi terbalik, sebuah teknik rumit yang melibatkan advokasi untuk suatu kegiatan yang berbeda dari hasil yang diinginkan. Andrew Cronje menekankan bahwa alih-alih membuat pengumuman besar, ia akan fokus ya pada mendiskusikan kemajuannya. Sangat menarik bahwa 6 minggu yang lalu ia telah menyatakan bahwa mereka yang mengundangnya untuk menghadiri konferensi tidak perlu menunggu pengumuman atau sensasi. Ia berjanji ya untuk berbagi pandangan tentang topik-topik yang membosankan guys, termasuk hal-hal seperti de-risking, penskalaan layer 1, subsidi gas, monetisasi gas, FVM, substrat FTM dan sebagainya. Namun, pernyataan ini sendiri membuat audiens Twitternya bersemangat tentang prospek Phantom dalam hal teknologi. Yakni Jared Gray dari SushiSwap ya mengklaim bahwa dia akan lebih fokus pada aktivitas Cronje ini guys. Dan dia mengaku ya bahwa ini akan memicu pompa koin FTM ya. Dan atas pernyataan ini, FTM langsung melonjak 7% dalam waktu singkat ini guys. Nah, ini menarik ya. Jadi hanya dengan isu seperti ini aja ini bisa membuat harga dari token tersebut tuh naiknya cukup lumayan ya guys. Jadi sebenarnya peran seorang founder ataupun orang di balik pengembangan suatu project ya khususnya untuk kripto ya, ini sangat berperan banget atau sangat berimbas banget guys dengan apa yang dia sampaikan atau yang dia pernyatakan ya di media sosial khususnya. Ini sangat berpengaruh banget guys. Contohnya seperti yang dilakukan oleh si Andrew Cronje ini. Oke, nanti kita akan coba update lagi ya. Dan kita langsung menuju informasi berikutnya. Kita lansir dari Zycrypto ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Ethereum ini telah merilis guys untuk shadow fork-nya untuk upgrade Shanghai yang sangat diantisipasi. Jadi pengembang blockchain berhasil meluncurkan shadow fork untuk peningkatan Shanghai yang akan datang di blockchain Ethereum guys. Shadow fork ini adalah sebuah model uji coba untuk mainnet yang sebenarnya yang memungkinkan
para pengembang memeriksa apakah kode untuk peningkatan yang diusulkan berfungsi dengan baik pada blockchain yang sebenarnya guys. Dan ini terjadi pada hari Senin pukul 5:30 pagi waktu AT. Upgrade Shanghai diperkirakan akan dilakukan pada bulan Maret guys, dan di antara amandemen yang diusulkan adalah memungkinkan penarikan koin yang dipertaruhkan atau di staking yang terjadi selama transisi bukti pemilikan ya atau proof of stake kemarin. Pengembang Ethereum yang juga telah mencatat bahwa lebih banyak shadow fork akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang menjelang peningkatan jaringan. Di tengah peningkatan tersebut, masalah teknis dilaporkan terjadi ya pada beberapa node Ethereum yang menggunakan klien Gate. Menurut pengembang Marius van der Wegen yang mengatakan bahwa jaringan sedang berupaya agar klien tersinkronisasi dengan jaringan lainnya. Pembaruan berikutnya, testnet diharapkan sebelum akhir Februari ini. Juga akan segera dilakukan testnet publik ya, yang diusulkan oleh para developer untuk dilakukan sebelum akhir Februari ini guys. Dan jaringan uji coba ini akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang mempertaruhkan untuk menguji peningkatan Shanghai ini. Menjelang pembaruan, para pengembang blockchain juga telah mencatat ya bahwa fork tambahan akan menyalin data jaringan ke lingkungan pengujian atau shadow fork. Komunitas Ethereum telah mengkhawatirkan ya tentang beberapa cepat mereka dapat mengakses aset yang mereka staking. Dan ada beberapa penundaan di masa lalu untuk fork semacam itu di Ethereum, termasuk penggabungan proof of stake terbaru. Data on-chain menunjukkan bahwa jumlah Ether yang di-stake dalam kontrak validator yang akan di-unstake adalah sekitar 16,1 juta guys. Wow, ini banyak banget ya. Pada bulan November, tim di balik pembaruan Shanghai memperkenalkan testnet Shandong, tetapi kemudian menggantinya dengan alternatif yang disempurnakan. Menjelang perubahan besar tahun lalu pada jaringan Ethereum, yaitu The Merge kemarin ya, di mana blockchain mengalami beberapa kali uji coba sebelum penerapan final guys. Hal ini menjadi perhatian khusus ya, khususnya buat komunitas Ethereum guys, karena upgrade Shanghai ini sangat dikhawatirkan ataupun sangat diantisipasi banget guys oleh pemegang koin Ethereum pada khususnya ya, karena orang-orang atau institusi yang melakukan staking ya untuk The Merge kemarin ini bisa mengambil rewardnya guys. Dan secara logika ataupun psikologi ya, pasti mereka akan mengambil untung dari fitur staking yang kemarin, dan itu tentu saja akan membuat tekanan jual yang lebih besar kepada Ethereum guys. Dan bisa diprediksi ya, jika nanti untuk upgrade Shanghai ini sudah launching, maka kemungkinan besar harga dari Ethereum ini akan turun guys. Ini hanya prediksi saja ya, tapi setidaknya kita harus mengantisipasi hal-hal semacam ini guys. Oke? Kita lanjut informasi berikutnya, datang dari Crypto Potato guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Vitalik Buterin ya menimbang alamat siluman guys untuk membawa privasi pada transaksi blockchain. Nah, ini menarik ya. Jadi alat privasi selalu digembar-gemborkan sebagai kunci kebebasan finansial dalam industri kripto. Dalam ekosistem Ethereum, diskusi seputar masalah ini sebagian besar berkisar pada transfer Ethereum yang menjaga privasi dan token ERC20 mainstream. Dalam upaya untuk meningkatkan kondisi privasi di jaringan, salah satu pendirinya yaitu Vitalik Buterin telah mengusulkan sistem alamat siluman guys, atau stealth address. Konsep alamat siluman ini menggunakan kriptografi kurva eliptik pertama kali diperkenalkan dalam konteks Bitcoin oleh pengembang inti Bitcoin Peter Todd pada tahun 2014 untuk mengaburkan detail transaksi. Dalam posting blog terbaru, Buterin mengaku bahwa privacy adalah salah satu tantangan terbesar ya yang tersisa dalam ekosistem Ethereum, sambil menyoroti perlunya solusi privasi karena apapun yang masuk ke blockchain publik adalah publik guys. Di sisi lain, alamat siluman atau stealth address tadi ya dapat membantu dalam hal ini guys. Buterin pun mencatat bahwa mekanisme seperti itu akan memungkinkan wallet Ethereum menghasilkan alamat siluman atau stealth address untuk menerima dana secara pribadi ya, dan mengaksesnya menggunakan kode khusus yang disebut kunci pengeluaran atau spending key. Alamat siluman atau stealth address tadi yang diusulkan dapat dibuat oleh kedua belah pihak ya, tetapi hanya dapat dikontrol oleh salah satu pihak. Pengguna yang menerima aset membuat alamat siluman dan merahasiakan kunci pengeluaran yang kemudian akan digunakan untuk membuat alamat meta siluman yang dapat diteruskan ke pengirim. Hal ini memungkinkan pengirim untuk melakukan komputasi pada alamat meta ini ya, untuk memulai alamat siluman atau stealth address ini sesuai milik penerimanya. Pengirim kemudian dapat mengirim aset apapun yang ingin mereka kirim ke alamat ini. Sementara penerima akan memiliki kontrol penuh. Bersamaan dengan transfer, pengirim mempublikasikan beberapa data kriptografi tambahan secara on-chain yang mengonfirmasi bahwa alamat siluman tersebut atau stealth address tadi
adalah milik si penerima. Putrin menegaskan ya bahwa alamat siluman ini memberikan sifat privasi yang sama seperti pengguna yang membuat alamat baru untuk setiap transaksi. Kemudian bagaimana perbandingannya dengan Tornado Cash guys untuk steal address ini. Jadi beberapa metode telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir ya untuk mengaburkan detail transaksi. Ini termasuk Tornado Cash yang baru-baru ini mendapat sanksi dari OFAC, dan Vitalik Buterin salah satunya mengatakan bahwa konsep alamat siluman atau stealth address ini yang diusulkan memberikan jenis privacy yang berbeda dengan pencampur koin berbasis Ethereum yang populer. Dan dia menjelaskan bahwa Tornado Cash dapat menyembunyikan transfer aset utama yang dapat dipertukarkan seperti Ethereum atau ERC20 utama, meskipun paling mudah digunakan untuk mengirim secara pribadi ke diri Anda sendiri, tetapi sangat lemah ya dalam menambahkan privacy pada transfer ERC20 yang tidak jelas, dan tidak dapat menambahkan privacy pada transfer NFT sama sekali guys. Jadi cukup menarik ya untuk stealth address ini guys. Artinya kalau memang nanti ya sudah diluncurkan untuk fitur ini, maka transaksinya itu bisa dibilang tersembunyi ya, mungkin bisa anonim guys, dan mungkin juga agak susah untuk bisa dilacak. Dan ini menjadi salah satu kontroversi juga ya dalam dunia kripto guys, karena dengan adanya fitur ini maka bisa dimanfaatkan oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya untuk kegiatan money laundering ya ataupun pencucian uang, kemudian kegiatan peretasan, dimana untuk melacak dompetnya ini sangat susah banget guys. Nah, ini yang menjadi salah satu kontroversi yang selama ini menjadi perbincangan ataupun diskusi yang selalu menarik ya untuk diikuti guys. Contohnya untuk kasus Tornado Cash kemarin. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Apakah kalian setuju dengan stealth address ataupun alamat siluman ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.